apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran di permukiman pemulung Kota Semarang susah padam karena sempitnya akses jalan ke lokasi kebakaran. Tergiur keuntungan besar, nasabah Koperasi Bahana Lintas Nusantara diduga ditipu hingga miliaran rupiah. Diduga melakukan banyak ketimpangan, Kepala Desa Randu Mukti Waren dituntut mundur dari jabatannya. Ya, kita awali informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan permukiman pemulung di dekat TPA Jatibarang, Kota Semarang. Petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi karena banyaknya truk sampah di akses jalan masuk TPA. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan permukiman pemulung di dekat tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang, Kota Semarang, Rabu siang. Banyak bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet, sehingga dalam waktu singkat puluhan rumah semi permanen ambruk rata dengan tanah. Menurut saksi, kebakaran disertai ledakan keras sehingga warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Api dipastikan bersumber dari korsleting arus listrik. Dan ada bunyian keluar gitu, saya harus pergi lari, terus teman-teman pada pelari semua, nggak bisa menyelamatkan benda-bendanya, harganya nggak, biarin aja. Dugaannya apa itu, Mas? Dari listrik atau gimana? Kebakarannya awalnya? Awalnya listrik, pusatnya listrik, asli gitu, listrik. Pada menyalain apa, Mas? Nggak ada orangnya, ini kan di sini kan kosong nih. Nggak ada orangnya, sudah pada pergi kerja. Petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi dalam waktu cepat karena banyak truk sampah di sepanjang akses jalan masuk TPA. Kalau untuk pemukiman pemulungnya kita belum jelas, belum proses sama pemulung yang di sini. Tapi untuk kebakaran kemungkinan ada sekitar 10 unit, mungkin 10 unit pemukiman, mungkin ada 10 rumah. Petugas pemadam masih terus melakukan pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, diduga karena malu memiliki anak di luar hubungan pernikahan, seorang buruh perempuan di Kabupaten Semarang tega membunuh dan membuang bayinya sendiri. Bayi tak berdosa ini merupakan hasil hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan dengan rekan prianya sesama buruh. Buruh pabrik bernama Pariah asal Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang kini harus menanggung malu 2 kali. Setelah membunuh dan membuang buah hatinya, kini ia harus menjalani hukuman. Kasus terbongkar pada tanggal 6 Mei lalu. Seorang pencari barang bekas bernama Sutrisno menemukan bayi dalam kantong plastik di semak-semak dekat tol di Jalan Kalijali, Barukan, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran. Bayi diduga baru dilahirkan karena terdapat plasenta. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi, bayi tersebut ternyata anak kandung Pariah. Ia melahirkan sendirian di rumahnya pada 4 Mei lalu. Karena tidak mau menanggung malu, ia membunuh lalu membuang bayi tak berdosa itu di samping jalan tol yang sepi. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan dengan pria lain yang juga rekan kerja di pabrik. Dan kemudian anak yang dilahirkan ini merupakan anak hasil hubungan gelap antara yang bersangkutan dengan salah satu pria yang bekerja di tempat yang sama dengan yang bersangkutan. Sudah punya anak sebelumnya, Bu? Sebelumnya sudah pernah punya 2 orang dari pernikahan 2 kali. Yang pertama 1 anak dengan satu suami yang pertama, kemudian yang kedua dengan suami kedua memiliki 1 anak. Polisi menyita barang bukti motor, tikar, baju, dan tas plastik yang digunakan untuk membunuh dan membuang bayi. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, sejumlah warga melaporkan Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) ke Polres Boyolali. Mereka mengaku telah ditipu oleh koperasi tersebut dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Sejumlah nasabah koperasi BLN mendatangi Polres Boyolali untuk membuat laporan kasus dugaan penipuan koperasi tersebut yang berkantor di Salatiga. Saat ini kurang lebih ada 10 orang yang melapor dengan total kerugian sekitar 1,2 miliar rupiah. Para nasabah ini tertarik untuk menabung di koperasi tersebut karena dijanjikan bunga sebesar 200% selama 2 tahun. Setiap bulan nasabah ditransfer secara otomatis sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun sejak April lalu pihak koperasi mengubah skema program secara sepihak, yaitu menurunkan keuntungan bunga nasabah sebesar 1,5%. Sejak Maret 2025, tidak ada lagi transaksi pembayaran kepada nasabah. Jadi dari mentor-mentor atau leader-leader atau iklan-iklan yang ada di YouTube, ada di media sosial itu menjanjikan setiap nabung itu akan mendapat keuntungan 200% dalam tempo 2 tahun. Dan terakhir ini sampai Maret sudah tidak ada aktivitas pembayaran lagi. Yang mengadukan bersama kami tadi itu uang pinjaman dari bank, bahkan agunan sertifikat ataupun agunan SK pensiunan. Polisi saat ini sedang menindaklanjuti laporan para nasabah BLN. Berkaitan dengan itu, hasil saya konfirmasi juga dengan Reskrim, itu memang aduan atau laporan dari korban baru diterima dari Reskrim, mau didalami dan akan diselidik, gitu aja. Nasabah berharap hak mereka dapat dipenuhi sesuai perjanjian di awal. Jika tidak bisa, setidaknya pihak koperasi dapat mengembalikan modal nasabah untuk membayar cicilan pinjaman di bank. Yulianto melaporkan dari Boyolali.